Masuk kita kepada kelompok orang yang paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama Sultanun Jair, penguasa yang diktator, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat, tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya, dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan membuang pahui ewe sunat. Nah, bilang Pak nggak ngerti. Dia hanya peduli tentang isu lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya, dia lihat, dia satroni apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan. Ternyata ada. Di tengah malam suara anak, beberapa anak menangis. Dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Asy'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, "Mak, lapar, Mak." Yang ini menangis, "Lapar, Mak." Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa, "Sabar ya nak ya, ini nanti masak." "Kok belum masak-masak?" kata si anak. "Tidurlah dulu, nanti udah masak mak bangunin ya." Umar melihat ke pintunya hanya pakai saking miskinnya, Pak, hanya pakai gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, "Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu tua ini melihat, "Siapa kalian?" "Kami orang lewat, Bu." "Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua?" Ibu itu diam. "Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya." Ibu itu diam. "Ibu lagi masak apa?" "Kau lihatlah sendiri," katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu direbus. Kapan masaknya batu? "Bu, sejak kapan ini, Bu?" "Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari nggak makan, mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meninabobokan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu nak ini nanti masak. Lah kapan mau masaknya? Batu." Apa kata ibu ini? "Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami." Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah, tapi kami kelaparan, dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi melihat memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan ibu tua ini berkata, "Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini." Menggigil Umar, dia pun keluar diiringi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia langsung ke Baitul Mal, dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan, jangan engkau? Atau biarkan di pundak saya," kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah, Pak. Kata Umar, "Jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri," kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, "Bu, ini Bu, masakan yang benar untuk anak ibu." Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? "Kalaulah Amirul Mukminin kami Umar bin Khattab seperti engkau orangnya." Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak tidak pakai jilbab, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan, pemimpinnya bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda 10 orang saja di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang belum bertanggung jawab di hadapan Allah.
Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka kuliah dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sultanun jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu, listrik mati di mana-mana, pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin itu kayak gitu, Pak. Pemimpin itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin itu kayak gitu. Gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja di rumah dinas, lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara ayah? Boleh? Silahkan nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara, sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah nak. Subhanallah, ini pemimpin takut menggunakan fasilitas, takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam khilafah Islamnya. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak, takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang saleh, pemimpin yang zuhud, wara' dan tawakal pada Allah. Amin. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama, duluan masuk neraka itu para pemimpin itu. Duluan. Umat-umatnya yang akan diseret ke neraka gara-gara mereka, ya Allah. Kami dulu jadi lalai. Kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab diseret ke neraka untuk disiksa, dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rabb, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau dan tidak menghukum kami yang melanggar syariatmu, maka kami tuntut mereka di hadapan kami, izinkan mereka di depan kami, izinkan mereka 2 kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Dzu, orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta. La yuaddi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta, tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? 1, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda. Entar dah tua. Emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Izin Allah, yang mau berangkat tahun ini bismillah. Baik. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kewajiban kedua hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul.
wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak, dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah hidup kita tidak tentram, keluarga kita akan jahat, anak-anak kita akan brutal, banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam, Pak. Yang dibekam itu bukan darah, yang dikeluarkan itu adalah toksik, racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit. Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah rakyat, mereka yang berterima kasih, Pak. Kalau zaman sekarang orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput, sehingga kita nggak susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita, wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya, setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%, berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allahumma bina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.